Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan, karena cintanya yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya orang yang pernah disentuh oleh Tuhan, hanya orang yang pernah membuka hati dan mengalami cintanya, yang tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Yang setuju boleh katakan amin. Hanya orang yang pernah mengalami anugerahnya yang sangat luar biasa, yang akan selalu mengalami kekuatan demi kekuatan yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Yesus memberikan cinta yang paling terbaik, yang tidak akan pernah ada duanya dalam setiap kehidupan setiap kita. Anda boleh cari kemanapun cinta yang sama seperti Yesus, engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Dia katakan Bapa memberikan, He gave His only and beloved Son. Dia telah berikan kepada setiap kita. Dia berikan yang terbaik. Dia tidak pernah berikan yang nomor 2 atau nomor 3. He gave the best one, yang terbaik, yang tidak akan pernah ada tandingannya dalam kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Dan itu adalah salah satu bukti cinta, kasih yang dicurahkan secara luar biasa. Dan kasihnya sampai hari ini masih dicurahkan buat setiap orang. Sehingga tidak ada orang yang hancur, tidak ada orang yang jatuh, yang tidak bisa kembali kepada Tuhan. Alkitab mencatat dia mencari orang yang terhilang. Dia mencari orang yang jauh tergeletak, yang jatuh. Dia mencari orang yang jauh meninggalkan dia. Karena cintanya tidak ada duanya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat for God so loved the world that He gave His only and beloved Son. Dan itu tidak dicatat hanya untuk 1-2 orang yang baik saja, but for everyone. Untuk setiap orang. Sehingga sampai hari ini saya tahu kalau saya ada sampai hari ini boleh melayani Tuhan, boleh menyembah Tuhan, it must be His grace. Itu pasti adalah anugerah cintanya yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Kita semua ada karena cintanya Tuhan. Suatu waktu murid-muridnya, ketika Yesus mati, mereka datang ke kuburan, hendak mencari Yesus, melihat, menengok, membawa rempah-rempah. Dan sampai di sana mereka mendapati dalam Lukas dicatat dengan jelas, kuburnya sudah kosong. Tidak ada lagi Yesus di sana. Alkitab mencatat murid-muridnya kemudian menjadi kecewa. Mereka berpikir bahwa Yesus dulu yang berjalan bersama dengan mereka, memberikan pengharapan, melihat mujizat every day, melihat orang mati bangkit, melihat orang lumpuh berjalan. Tapi kemudian Yesus yang bersama dengan mereka kemudian tidak ada lagi di sana. Bahkan dalam Yohanes 20 ayat 8, 9 dan 10. Di situ dicatat ketika Yesus mati, mereka bahkan tidak percaya kalau dia akan bangkit lagi. Wanita-wanita bahkan itu menangis yang setiap hari mereka berjalan bersama dengan Yesus. Setiap hari mereka berjalan. Saudara, itu hanya bukan 1-2 hari, every day. Mereka jalan bersama dengan Yesus. Tapi kemudian mereka bisa lupa bahwa ada janji Tuhan yang selalu berulang-ulang disampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan, mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada satu ayat yang berkata dalam Yohanes 20 ayat 9. Di situ dikatakan 8, 9 dan 10 dikatakan bahwa mereka sampai lupa bahwa kitab suci menyatakan dengan jelas bahwa Yesus akan bangkit. Padahal berkali-kali dia janji. Dia janji bahwa akan digenapi bahwa anak manusia akan diserahkan mati. Tapi pada hari ketiga akan bangkit, Bapak Ibu.
Bukankah Tuhan sering janji sama kita? Ketika Maria Magdalena dan murid-murid yang lain, mereka sampai lari, sudah dalam Yohanes 20 Anda bisa baca dari ayat pertama, di situ dicatat mereka lari untuk menjenguk ke kuburan. Mereka berlari begitu kencang ketika mendapat kabar bahwa kuburnya sudah kosong. Kuburnya sudah tidak ada lagi mayat Yesus di sana. Sampai di sana, Bapak Ibu, mereka mendapati tidak ada. Bapak Ibu Saudara, mereka menangis, bahkan malaikat menyatakan dirinya, Saudara. Bahkan Yesus juga ada di sana. Tapi mereka tidak bisa melihat, bahkan mengingat setiap janji Tuhan. Malaikat itu bertanya, "Who are you looking for?" Kau mencari siapa? Kau mencari Yesus yang hidup. Dia tidak di sini. Dia sudah bangkit. Bapak Ibu, kalau dia hidup, berarti dia bisa berbicara kepada setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau Yesus kita hidup, dia bisa bicara. Dan dia juga bisa mendengar ketika kita berbicara kepada dia. Setuju boleh katakan amin. Tapi berapa banyak kita kadang kita lupa kalau Yesus itu hidup. Dan kita perlakukan dia seperti mati. Kita gak pernah ngomong sama dia. Jika saya ketemu Ibu Yan menjemput saya. Dan satu hari dari dijemput sampai saya tiba di sini, saya gak pernah ngomong sama Ibu Yan. Berarti saya tidak menghargai beliau yang menjemput saya. Bapak Ibu bisa bayangkan, Yesus kita hidup. Kapan hari terakhir kita gak minta apa-apa, bahkan kita cuman bilang, "Lord, I love you." Kapan kita kasih waktu-waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara, biasanya doa-doa kita hanya list-list yang kita bilang setiap hari. When is your last time that you just come before Him? Just want to tell, "Lord, I miss you. I just want you to know that I love you." Dia hidup, Bapak Ibu. Dia bukan hanya bisa berbicara, tapi dia juga bisa mendengarkan. Setuju boleh katakan amin. Jika ada seorang anak yang datang kepada kita, hanya keep on asking every day. Dan setelah itu bye. Kita tidak bisa bicara apa-apa. What about Jesus? Dia janji banyak kepada setiap kita. Ribuan dicatat dalam firman Tuhan. Janjinya buat setiap kita. Sebab itu ada orang yang pernah berkata bahwa, kenapa Tuhan tidak menggenapi janjinya dalam hidup saya? Mereka berkata kemungkinan Alkitab Anda dan saya tertutup. Sehingga kita tidak pernah bisa melihat janji Tuhan yang luar biasa. Yang dia berikan, dan dia tidak pernah pilih orang untuk dia menggenapi janjinya. Sebab itu murid-murid ketika mereka melihat bahwa kuburnya kosong, mereka lupa bahwa ada Allah yang luar biasa pernah berjanji bahwa pada hari yang ketiga, on the third day, Yesus akan bangkit. Mereka lupa bahwa yang berjalan bersama dengan mereka every day bukan hanya guru biasa, bukan hanya yang menyembuhkan orang-orang di pinggir jalan, yang ketika Yesus masuk ke setiap pasar, setiap kota, dia menolong orang yang sakit.
sakit. Dia menolong orang yang membutuhkan, not just that. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah juru selamat yang membawa Anda dan saya dari dunia ini sampai ke surga. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia berjalan bersama Anda dan saya. Dia beri janji firman Tuhan yang dia sudah kasih kepada kita. But when is your last time? Ketika kita percaya janji Tuhan, sedangkan kita tidak pernah punya ada waktu dengan Tuhan. Sampai hari ini yang saya lakukan, saya mengambil waktu-waktu bukan yang tersisa untuk duduk di kaki Tuhan. Kegiatan, saya ibu rumah tangga Bapak Ibu. Saya hampir jarang sekali ke mall kalau tidak ada keperluan. Lebih baik saya di rumah, saya doa, ngurus anak, ngurus suami, melakukan semua yang baik kecuali ada keperluan. Suami saya tahu persis. Kalau saya jalan kemana itu pasti ada sesuatu yang perlu. Lebih baik saya spend time with God. Saya melakukan sesuatu yang penting. Saya ngurus anak, ngurus keluarga, dan melayani Tuhan. Sekalipun ada beberapa hal pekerjaan yang saya mesti lakukan. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah perlu prioritas. Setuju boleh katakan amin. Berapa banyak waktu kita habis di luar. Berapa banyak waktu kita selesai tanpa ada isinya. Berapa banyak saudara kita membuang waktu-waktu yang terpenting kita. Lebih baik Anda datang seperti ini dalam acara worship night. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia ketika engkau melakukan setiap waktu itu untuk mengenal Dia, untuk mencari Dia. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat Dia berikan janji kepada setiap kita dengan disertai dengan kuasa yang dahsyat. Dia memberikan janji kepada setiap kita dan Dia sertai kita. Tapi berapa di antara kita merenungkan janjinya? Berapa di antara kita ada waktu untuk kita mendengarkan Dia berbicara? Bapak Ibu Saudara, generasi hari-hari ini ada generasi yang tertunduk semua lewat handphone. Saudara, bayangkan kita habis berapa jam hanya untuk di sosial media jika itu perlu. Semua pekerjaan, semua pelayanan apapun, semua akan bersentuhan dan itu penting. Karena Injil harus dibagikan. Tapi kadangkala ketika kita kasih waktu sama Tuhan, kita kasih yang sisa. 1 jam lewat, ibadah sudah lihat. Tapi kalau kita ketemu dengan orang penting, bisnis penting, Anda akan batalkan sesuatu yang lain. Tapi what about Jesus? Dari kecil saya dilatih orang tua saya untuk belajar giving your life. Dari kecil saya diajar untuk memberi hidup, membagi hidup. Dan ketika Yesus sudah memberi banyak buat kita, apa yang kita buat? Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu diberi banyak waktu, saya punya prinsip. Dari dulu saya berangkat melayani, saya start dari beresin kursi, gulung-gulung kabel. Kalaupun hari ini harus melakukan semua pekerjaan itu, saya bangga. Karena saya melakukannya untuk Yesus. Suami saya bersama kami punya komitmen melayani dimanapun kita diutus. Mau dia 2-3 orang. Saya punya prinsip dari dulu. Do your best. Seperti engkau berdiri di depan ribuan orang. Nyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena Alkitab mencatat Yesus ketika dia melewati gelombang yang besar, dia hanya untuk ketemu orang gila yang di Gadara. Hanya untuk ketemu dengan satu orang gila. Sebab itu Bapak Ibu, ketika dia berikan janji kepada kita, dia beri kepada setiap kita. Dan itu menjadi janji yang harus dan harusnya kita terima. Tapi berapa di antara kita kadang kita hanya klaim, tapi kapan Anda mencintai Yesus melebihi apa yang Dia bisa buat? Bapak Ibu, kita punya banyak, tapi kita selalu minta, padahal Dia pasti kasih. Karena janjinya itu buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat, Dia katakan I will heal you, I will open the door. Tapi
Tapi yang saya ingin bagikan bahwa kadangkala kita suka lupa karena kita tidak pernah memberi waktu untuk mendengarkan suaranya Dia. Kita suka lupa kalau Dia itu hidup, Bapak Ibu. Dia mau bicara dengan kita. Setuju boleh katakan amin. Dia ingin beritahu kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga sampai hari ini saya tahu bahwa kalau saya hidup itu karena Yesus yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Ada pada satu bukit jauh dari sini, di sana salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, kasih Tuhan sempurna tetap. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Saudaraku dapat ampun dosa. Kalau kita merasa bahwa Dia hidup, kita akan cerita apa aja kepada Dia. Setuju boleh katakan amin. Kalau kita rasa bahwa Tuhan itu hidup, Dia selalu kasih janjinya buat kita, Bu. Dia selalu kasih, dan itu menjadi milik kita. Bukan hanya milik orang lain, milik setiap kita. Dan seorang ibu datang kepada saya, dia cancer sudah di mana-mana. Dan dia ketakutan luar biasa, menjalani kemo semuanya. Datang dengan anak-anaknya sampai nangis. Saudara, yang sulit untuk diceritakan, nangis. Saya bilang, Bu, hamba-hamba Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tapi Yesus, Dia bisa. Dia bilang, saya takut anak-anak saya nanti kehilangan saya. Dia nangis, sampai gak bisa doa dia nangis. Bapak Ibu Saudara, setelah berdoa gak lama ketemu lagi. Dan dia bilang apa? Saya harus berterima kasih bagaimana kepada Yesus. Semua hasil PET scan dinyatakan clear, sembuh total sampai hari ini. Yesus kita dahsyat. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kasih seperti itu, tidak perlu diminta untuk melayani, menyenangkan hati Tuhan. Pasti kita akan menyenangkan hati Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Itu saya dari dulu. Saya diselamatkan, saya diampuni, diangkat, ditolong, dibebaskan. Berkali-kali ingin bunuh diri. Bapak Ibu, saya ngalamin depresi berat. Sebab itu kalau saya ketemu orang yang ngalamin depresi, saya tahu Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Saya sampai di momen yang udah ngobrol sama kain, baju, dinding. Dan saya hopeless. But my Jesus, Yesus saya luar biasa. Bapak Ibu, Dia hidup. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya berdoa, Bu? Kayak ibu ngobrol sama anak, ngobrol sama best friend. You can curhat, you can share apa aja. Engkau tidak perlu formal. Engkau bisa cerita apa aja.
Because He lives. Dia hidup. Bahkan ada Watchmeni katakan seperti ini. Jika kita berdoa dan kita salah mengucapkan doa. Maksud kita ingin berdoa yang tertentu. Tapi kita keliru menyampaikan. Dia katakan Tuhan akan menjawab doa keinginan kita yang sebenar-benarnya. Saudara, karena Dia, He know us so well. Mazmur 139 kita duduk, kita berdiri, kita jalan, kita bangun. Dia tahu dari jarak jauh. Dia bilang kita masih mikir aja, belum keluar omongan aja. Dia sudah tahu apa yang akan kita butuhkan. Apa yang kita sedang hadapi. Karena Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kita mencatat Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia hidup. Dia berjalan ketemu dengan murid-muridnya. Dia tunjukkan lubang paku. Dia tunjukkan lambungnya yang tertusuk. Dan Dia ketemu dengan murid-muridnya. Bahkan itu ada tembok yang tidak bisa ditembus. Ditembus hanya untuk menyatakan, yes, I am here. Aku Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Dia hidup, apa yang kita perlu takuti hari esok? Kalau Dia hidup, apa yang akan terjadi your tomorrow, besok Anda? Dia tahu. Dia pasti tolong. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya kebangkitan Yesus itu harusnya membuat kita semakin bernyala-nyala untuk Tuhan. Anda tidak akan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Anda akan kasih waktu hidup hati yang terbaik Anda dan saya. Karena kita berjalan bukan dengan Tuhan yang mati. Janji firman Tuhan ini buat setiap orang. Apakah anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, orang lanjut usia. For everyone. Yang setuju boleh katakan amin. Dan Dia tidak pernah pilih orang. Dia selalu menggenapi janjinya. Hari ini saya rindu kita untuk bersama-sama perlakukan Tuhan seperti Dia hidup. Dan memang Dia hidup. Talk to Him. Berbicara kepada Dia. Cerita apapun, bangun relationship dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kuasa daripada Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada hubungan, there is no power. Tidak ada hubungan, tidak ada kuasa. Sebab itu janji Allah diberikan. Dan Anda dan saya adalah orang-orang yang pasti, yang memang akan menerima setiap janji itu. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya undang kita bangkit berdiri dengan segala hormat Bapak, Ibu, Saudara. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Yesus yang dahsyat. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living because my Savior lives. Katakan, sebab Dia ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak karena ku tak
Bapak Ibu yang kadang-kadang ada ketakutan. Dia janji dia menolong kita. Dia janji dia tidak tinggalkan kita. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu, teman-teman anak muda, yang kadang kau tidak bisa lihat hari esok. Ada banyak ketakutan. Tapi kabar baik, Yesus kita hidup. Yesus kita bangkit. Besok hari kita dia pegang. Setuju boleh katakan amin. Hari esok kita dia pegang. Saya ketemu dengan teman-teman yang dokter vonis 11 bulan. Sampai hari ini masih hidup dan sehat. Siapa yang pegang? Yesus. Setuju boleh katakan amin. Hari ini berapa di antara kita yang mau percaya bahwa janji itu buat kita? Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Janji itu buat kita, buat ibu, buat bapak, buat anak-anak kita. Ada di antara ini engkau tidak melihat anakmu mencintai Tuhan. Engkau belum lihat anakmu mengalami Tuhan. Tunggu waktu Tuhan bekerja. Tunggu cara Allah bekerja. Janji itu pasti digenapi. Janji itu pasti akan digenapi. Alkitab mencatat dia tidak pernah berlambat-lambat. Always on time. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang mempercayai bahwa janji Allah itu pasti digenapi dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam keluarga? Mari angkat tanganmu bersama-sama. Janji Tuhan itu dia pasti akan genapi. I pray in Jesus name. Ada kekuatan daripada kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Kami percaya janji Allah pasti digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak melihat jalan di depan, tapi kami tahu Allah sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja dan dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat waktu. Setuju boleh katakan amin. Mari angkat tanganmu, kami berdoa biar kuasa dari kebangkitan Yesus mengalir buat setiap kami. Dan kami akan melihat penggenapan demi penggenapan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat lawatan kuasa Allah mengalir dalam keluarga kami. Kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis. Dan kami tahu ketika kami mengalami kasih dan pertolongan Tuhan, kami tidak akan pernah lupa Tuhan. Berapa di antara Bapak Ibu yang rindu untuk kita komitmen untuk sering ngobrol dengan Tuhan? Talk to Him. Untuk sering nyapa Tuhan. Melebihi kita tahu kita ini Kristen. Ada di antara kita kadang sudah lama kau tidak pernah say I love you untuk Yesus. Udah lama gak pernah datang dan cuma mau bilang, Tuhan aku ingin menyembahmu. Hari ini kita komitmen lagi. Falling in love with Jesus. Lebih daripada yang apa yang dia bisa kasih buat kita Bapak Ibu. Lebih daripada berkat, lebih daripada yang lain yang dia bisa kasih. Kita mendapatkan Yesus, mendapatkan segala-galanya. Berapa di antara saudara di tengah kesibukan kita, engkau akan memprioritaskan Tuhan. Engkau akan mengejar Tuhan. Berapa di antara saudara di tengah kesibukan Anda, engkau akan melayani Tuhan dan it's come from heart. Itu datang dari hati Bapak Ibu Saudara. Berapa di antara saudara engkau ingin buat komitmen, Tuhan kalau engkau mau pakai aku, pakai aku. Aku ingin mengasihi engkau lebih di atas segala-galanya. Jika itu doa saudara, boleh angkat tanganmu dalam sikap doa.
Every day kita janji sama Tuhan untuk sering ngobrol sama Tuhan. I pray. Aku berdoa biar cinta Tuhan mengalir di tempat ini. I pray. In Jesus name. Biar kasih daripada Bapa mengalir tanpa batas buat setiap kami. Hamba berdoa, kami bukan hanya menjadi Kristen, tapi kami akan mengalami Tuhan setiap hari. Kami akan berbicara kepada Tuhan seperti seorang sahabat, seperti seorang bapa dengan anak. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari kami di tempat ini yang tidak akan memberi hidup dan hati untuk memberi waktu yang terbaik kepada Tuhan. I pray, Jesus mighty name. I pray, Jesus mighty name. Biar kasih daripada Tuhan turun tanpa batas di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa biar kasih daripada Tuhan mengalir dengan tidak ada batasnya. Di tempat ini kami menemukan Tuhan. Di tempat ini kami menemukan Yesus yang luar biasa. Kami janji kami akan ngomong, kami akan ngobrol, kami akan cerita apa aja kepada Tuhan. I pray in Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus yang luar biasa. Kami percaya bahwa kami menerima kasih yang tidak ada batasnya, cinta yang tidak ada batasnya. Kami menerima anugerah yang tidak pernah ada batasnya, yang kami tidak layak terima, tapi kami menerima dan kami menghargai itu Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, biarkan kasih daripada Bapa itu mengalir tanpa batas. In Jesus mighty name. Kami berdoa biar kekuatan cinta Tuhan mengalir dalam hidupmu, Bu. Engkau tidak akan pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang akan selalu mencurahkan kuasanya yang tidak pernah patas. Ada batasnya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda yang menyaksikan tayangan Best Church pada malam hari ini, wherever you are, mari datang kepada Tuhan. Biar cinta daripada Tuhan yang mengalir tidak ada batasnya, itu akan dicurahkan secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia masih bekerja, Dia masih bekerja, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Di dalam nama Yesus, aku berdoa selalu ada jawaban, selalu ada penggenapan janji Allah. Bahkan ketika engkau tidak melihat apa-apa, Bu, Dia masih bekerja. Dia tidak pernah meninggalkan ibu. Aku berdoa akan selalu ada jalan, akan selalu ada harapan. Tidak ada orang yang dapat menutup jalan jika Tuhan akan membukanya. Aku berdoa dalam nama Yesus, jangan pernah takut, datang mendekat kepada Tuhan. Engkau akan mengalami anugerah yang tidak ada batasnya. Ketika engkau tidak mampu, Dia akan mampukan engkau, Bu. Dia akan menyatakan kuasanya. Dia tidak pernah berjanji dan tidak menggenapinya. I pray in Jesus mighty name. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar cinta dan kasih Tuhan mengalir tanpa batas. Berapa di antara saudara yang mau berkata, aku mau hidup untuk Tuhan, aku mau hidup untuk melayani Tuhan, aku mau hidup untuk mengasihi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dimanapun kita berada. Aku berdoa di dalam nama Yesus, selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada pengharapan yang baru. Tidak pernah dibiarkan setiap kita. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku berdoa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. Berdoa dalam nama Yesus. Kau tidak pernah sendiri, Bu. Tuhan menyertai engkau. Amin. Amin. Memulih. Kau tidak pernah sendiri. Yesus bangkit. Janji itu buat ibu, buat setiap kita.